Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, sejak malam tadi kita telah memasuki tanggal 9 Dzulhijjah tahun 1445 Hijriah. Tanggal 9 Dzulhijjah kita kenal dengan nama Hari Arafah, Yaumu Arafatah, Hari Arafah. Dan insya Allah sebagian kita, kalau bukan seluruhnya, pada pagi hari ini sudah memulai ibadah puasa sunnat yang disebut puasa Hari Arafah. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan Shaumu Yaumi Arafah, puasa Hari Arafah, yang dalam hadis sahih ditegaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbalatan. Puasa Hari Arafah, hari tanggal 9 Dzulhijjah, alias satu hari sebelum hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah. Puasa hari Arafah itu dapat melebur, menghapus dosa selama 2 tahun. Dosa 2 tahun yang dimaksud adalah madiyatan wa mustaqbalatan, tahun yang telah lewat, setahun yang telah lewat, yakni tahun 1445 Hijriah, karena sebentar lagi kita akan mengalami pergantian tahun, ya. Di akhir bulan Dzulhijjah ini kita segera memasuki tahun baru pada tanggal 1 Muharram
tahun 1446. Jadi kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa hari Arafah itu menghapus dosa selama 2 tahun. Pertama, dosa pada tahun yang telah lalu 1445 Hijriah yang segera akan berakhir, dan yang satu tahun lagi adalah tahun yang akan datang, tahun berikutnya, yakni tahun 1446 Hijriah. Itu sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pada hari ini termasuk hamba-hamba Allah yang memperhatikan adanya puasa sunat yang satu ini. Eman kalau tidak kita manfaatkan momentum yang sangat berharga. Terhadap hadis ini perlu ada catatan. Paling tidak ada 3 catatan yang ingin saya kemukakan. Pertama, bahwa puasa hari Arafah ini bisa menghapus dosa 2 tahun kalau memang puasa kita ini benar-benar sempurna lahir dan batin, memenuhi syarat dan rukun puasa yang sah, maka insya Allah kalau puasa kita seperti itu, puasa kita akan dapat menghapus dosa-dosa kita selama 2 tahun. Jadi sekali lagi, kalau Allah menerima puasa kita, maka mari kita usahakan puasa kita ini benar-benar memenuhi segala syarat rukun, ya, baik itu lahiriah maupun batin, ya, maupun batiniah, ya. Maka kita harapkan puasa kita benar-benar dapat menghapus dosa-dosa kita. Ini catatan yang pertama. Kalau puasa kita diterima. Sama dengan puasa Ramadan itu kan hadisnya jelas. Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar imanan wa ihtisaban, atas dasar iman dan ikhtisab, semata-mata mencari keridhaan Allah, ibtigha'a mardatillah, seeking the pleasure of God, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu kalau diterima. Kita berharap puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Catatan yang kedua ialah bahwa dosa-dosa yang dapat dihapuskan dengan puasa Arafah, puasa hari Arafah, sama dengan dosa-dosa yang dapat dihapuskan dengan puasa Ramadan, dengan sholat, zakat, haji dan lain sebagainya, itu terbatas pada dosa-dosa yang terjadi bainal abdi wa rabbih, terbatas pada dosa-dosa yang terjadi dalam hubungan antara hamba dan Tuhannya, alias dosa-dosa vertikal. Sholat kita kurang beres, ada bolong-bolongnya. Bacaan Quran kita banyak salahnya, belum sempurna makhraj, tajwid dan lain sebagainya.
Itulah yang dapat dihapus dengan puasa sunat pada hari Arafah dan dengan ibadah-ibadah yang lain. Adapun dosa-dosa yang terjadi di antara hamba yang satu dengan hamba yang lain, yang terjadi dalam hubungan horizontal ke samping antara manusia dengan manusia, pernah menyakiti hati tetangga, pernah mengganggu istri tetangga, pernah pinjam uang tidak bayar, dan hal-hal yang semacam itu, maka itu tidak bisa dihapus dengan puasa sunat Arafah sekalipun, bahkan dengan puasa Ramadan sekalipun. Jadi sekali lagi, ini hanya terbatas pada pada dosa-dosa yang terjadi dalam hubungan antara manusia dengan Allah, alias dosa vertikal. Dosa horizontal harus mendapatkan permaafan langsung dari orang yang kita rugikan. Gitu. Ini masyhur sekali, populer sekali, terutama di bulan Syawal, hadis tentang orang yang bangkrut, kata Nabi, orang yang pailit, orang yang muflis. Ya, masyhur sekali. Orang yang pailit itu orang yang dosanya lebih besar daripada pahala yang dia ukir, yang dia peraih dari ibadah-ibadahnya. Tapi dia punya dosa-dosa kepada sesama manusia, sehingga tidak sanggup terbayar semuanya. Maka dia dikatakan pailit, muflis dalam bahasa Arab. Ini yang catatan saya yang kedua. Catatan saya yang ketiga ialah bahwa dosa yang bisa dihapuskan ini juga adalah dosa yang karena ketidaksengajaan kita, terutama untuk tahun yang akan datang itu, ya, tahun yang akan datang, tahun 1446 Hijriah ini, dosa yang kita lakukan yang bisa dihapus dengan puasa Yaumi Arafah bukan dosa yang disengaja. Sebab bisa jadi orang karena tahun depan ini kami sudah dijamin akan dihapus dosa-dosa kami, lakukanlah aja dosa-dosa, toh akan dihapuskan lewat saumu yaumi arafah. Nah, yang begini tidak berlaku itu. Ini sengaja, ini namanya nantang ya, nantang ini. Mempermainkan agama, bahkan mempermainkan Allah dan Rasulnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini paling tidak 3 catatan. Nah, khusus tahun ini ada catatan penting bagi saya, yakni kita perlu bersyukur kepada Allah, perlu mengucapkan syukur dan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena 2 organisasi kemasyarakatan Islam terbesar yang merupakan mainstream Islam di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sepakat bersatu dalam menetapkan hari raya Idul Adha, yakni jatuh besok pagi tanggal 17 Juni tahun 2024. Dulu pernah berbeda kan? Ya.
Muhammadiyah pada waktu itu lebih dulu 1 hari daripada Nahdlatul Ulama. Dan kebetulan yang Muhammadiyah bersamaan dengan penetapan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Sehingga pada waktu itu terjadi orang-orang NU ya berpuasa sunat Yaumi Arafah pada hari Senin atau Selasa atau apa. Muhammadiyah melakukan ibadah puasa sunat hari Arafah sehari sebelumnya, bertepatan dengan saat para jamaah haji wukuf di Arafah. Ya, sedangkan yang NU puasa sunat Arafahnya justru bersamaan dengan hari raya Idul Adha di Arab Saudi. Maka pada waktu itu banyak terjadi persekusi, ya, peledekan, ya, diledek. Orang-orang NU diledek karena berpuasa, ya, hari Arafah pada saat orang Arab Saudi sudah berhari raya. Ya, lucu, berpuasa Arafah tapi tidak bersamaan dengan wukuf di Arafah. Ingat gak Bapak-bapak? Banyak terjadi persekusi pada waktu itu, diledek, ditertawain, lucu, puasa hari Arafah kok tidak bersamaan dengan prosesi wukuf di padang Arafah. Kan begitu? Nah, alhamdulillah sekarang tidak terjadi persekusi atau peledekan semacam itu karena dua ormas besar ini sepakat hari Arafah ini adalah bertepatan dengan tanggal 16 Juni 2024. Dua organisasi besar ini yang menguasai mayoritas umat Islam di Indonesia. Tapi masih ada juga suara-suara nyinyir dari komunitas-komunitas kecil, tapi nyaring suaranya. Komunitasnya kecil, tapi suaranya nyaring. Ya. Jadi sebaliknya, komunitas yang besar ya tidak banyak omong. Itulah yang disebut dengan silent majority. Ya. Al-aksariyah as-samitah. Al-aksariyah itu mayoritas, samitah itu yang menang, diam, tidak banyak kuar-kuar, tidak banyak komentar. Sebaliknya ada al-aqalliyah. Al-aqalliyah, minoritas yang justru suaranya nyaring. Dalam bahasa Arabnya disebut al-aqalliyah, al-jahirah. Aqalliyah minoritas dia, tapi jahar dia, nyaring suaranya. Antara lain sekarang bersuara bahwa berpuasa sunat hari Arafah pada tanggal 16 Juni 2024 yang tidak bersamaan dengan wukuf di Arafah itu hukumnya haram. Pernah baca nggak di medsos? Bukan hanya tidak sah. Kalau tidak sah sih masih mendingan. Tidak sah itu kan ya cuma tidak dapat pahala aja kan. Tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Kalau ini tidak dikatakan oleh minoritas yang nyaring ini bahwa puasa kita hari ini adalah puasa yang haram hukumnya. Ini kebangetan. Ya kalau bilang nggak sah gitu masih mending. Kalau ini haram,
Haram itu punya konsekuensi. Yani apa? Kalau yang haram itu dilakukan, maka akan mendapatkan siksa, dihukum oleh Allah karena melakukan hal yang haram. Ini kan kebangetan ini. Orang sudah berpuasa kok dianggap melakukan dosa, itu gimana? Kalau dikatakan tidak sah itu masih mendingan. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, tidak perlu gelisah, tidak perlu menanggapi terlalu serius omongan yang di medsos yang mengatakan kita-kita yang berpuasa pada hari ini berdosa. Karena apa? Karena kita yakin pemahaman kita dan pemahaman mayoritas umat Islam di Indonesia, bahkan di dunia, yang bisa mengalami puasa hari Arafah tidak bertepatan dengan momentum wukuf di Arafah, ini adalah pemahaman yang tepat, pemahaman yang benar. Karena apa? Karena dalam hadis itu yang disebut itu saumu yaumi Arafatah, puasa hari Arafah, bukan saumu Arafah, bukan puasa Arafah. Beda ya antara saumu yaumi Arafatah dengan saumu Arafatah. Kalau saumu Arafatah, puasa Arafah. Puasa Arafah itu sebagai momentum dilaksanakannya prosesi wukuf di padang Arafah. Menunjuk pada momentum dilaksanakannya prosesi di Arafah. Sama dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa inti dari ibadah haji itu adalah Arafah. Nabi bersabda dalam hadis sahih, al-hajju Arafatu, al-hajju Arafah. Ibadah haji itu intinya adalah Arafah. Arafah di sini menunjuk kepada momentum pelaksanaan prosesi ibadah wukuf di padang Arafah. Kalau dikatakan Arafah tok, itu maksudnya wukuf di padang Arafah. Inti ibadah haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Tapi Nabi tidak mengatakan puasa Arafah, tapi saumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Jadi ini menunjuk kepada waktunya, waktu dari Arafah itu. Waktu Arafah itu sudah sepakat semua ulama di dunia ini. Waktu dari hari Arafah itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah atau sehari sebelum hari raya Idul Adha. Ini. Nah, dalam hadis itu yang dipakai adalah kalimat saumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Nah, hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Bisa berbeda antara satu negeri Islam dengan negeri-negeri yang lain, baik sesama Islam, negara Islam maupun negara non-Islam. Tergantung pada apa? Tergantung pada zona waktu dari masing-masing negeri yang disebut dalam bahasa ulama ahli fikih dalam kitab-kitab mereka yang disebut dengan matoli atau matla.
Matla itu tempat terbitnya rembulan. Jadi karena adanya perbedaan matla, perbedaan zona tempat terbitnya rembulan antara negeri yang satu dengan negeri yang lain, maka berbeda penetapan waktu yang didasarkan pada perhitungan bulan Komariah. Ya. Di satu negeri sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, di negeri yang lain masih tanggal 30 Dzulqa'dah misalnya. Maka tanggal 1 Dzulhijjahnya berbeda karena adanya perbedaan matla. Dalam bahasa para fuqaha, karena adanya ikhtilaful matali', perbedaan matla, perbedaan zona tempat terbitnya bulan. Bulan nampak di suatu negeri, belum nampak di negeri yang lain. Di negeri yang sudah nampak, sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, tapi di negeri di mana bulan belum tampak, masih dihitung tanggal 30 bulan Dzulqa'dah. Itu. Nah, karena hadis ini menunjuk kepada yaum, hari itu zaraf zaman, ya, menunjukkan waktu, zaman. Maka yang dihitung itu bukan prosesi wukuf di padang Arafah, tapi yang dihitung adalah tanggal 9 Dzulhijjah di masing-masing negeri, sesuai dengan ru'yat di masing-masing negeri, sesuai dengan perhitungan hisab di masing-masing negeri. Nah, kelompok minoritas yang bersuara nyaring menyatakan puasa kita ini haram karena tidak bersamaan dengan wukuf di Arafah yang berlangsung kemarin di Mekah, ya. Di Arafah itu bagian dari Mekah, beberapa kilometer dari kota Mekah. Nah, kelompok kecil ini beralasan bahwa yang menjadi patokan itu adalah ru'yatnya penduduk Mekah yang didasarkan pada penetapan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Jadi kita seluruh dunia ini wajib ikut keputusan pemerintah Arab Saudi mengenai masuknya tanggal 1 Dzulhijjah. Kata mereka begitu. Ini sepertinya pendapat ini baik sekali, ingin menyatukan umat Islam sedunia. Tapi sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, ada agenda tersembunyi di balik pendapat ini. Apa? Agenda yang tersembunyi di balik pendapat ini adalah agenda negara khilafah untuk kaum muslimin seluruh dunia. Kaum muslimin di seluruh dunia ini harus hidup di bawah naungan sebuah negara khilafah. Untuk sementara ini pemerintah Arab Saudi yang digadang-gadang sebagai pusatnya. Tapi mungkin pada suatu ketika kalau tujuan mereka sudah tercapai, bisa jadi pindah ke Afghanistan, pindah ke Pakistan, pindah ke tempat-tempat yang lain, bahkan bisa pindah ke
Indonesia. Agenda yang tersembunyi adalah agenda negara khilafah. Yakni harus tunduk kepada satu pemerintahan khilafah di bawah seorang khalifah, sehingga tidak lagi berlaku ruqyat dari negara-negara bangsa. Ya, dari nation states, negara-negara bangsa. Seperti Indonesia ini kan sebuah negara bangsa. Malaysia adalah sebuah nation state. Pakistan adalah nation state. Mesir adalah nation state. India nation state. Tidak berlaku lagi. Negara-negara bangsa bubar. Yang ada adalah sebuah negara khilafah untuk kaum muslimin di seluruh dunia. Ini agenda tersembunyi di balik pendapat komunitas yang sangat garang mengatakan puasa kita pada hari ini adalah puasa Arafah yang haram hukum. Nah, sekali lagi Bapak-bapak, ini catatan saya. Yang terakhir, mari kita kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, yakni ajaran Islam yang dipeluk oleh mayoritas umat Islam di dunia ini, yang mengakui adanya negara-negara bangsa. Ya, karena memang Islam tidak mewajibkan harus ada negara satu saja di dunia untuk umat Islam. Bagaimana caranya? Itu adalah sebuah utopia. Itu adalah sebuah mimpi di siang bolong. Orang Islam sekarang sudah hidup di ratusan negara di dunia ini. Masa mereka harus hidup di bawah satu komando? Apa mungkin itu? Apa mungkin yang sudah terserak-serak seperti ini mau hidup di bawah seorang khalifah? Apalagi khalifah yang tidak jelas. Dalam bahasa teman saya, ghairu jalis, tidak jelas. Dan kalau itu terjadi, pasti akan terjadi ketegangan-ketegangan, bahkan perang saudara. Islam sebagai agama yang cinta damai tentunya tidak mengharapkan terjadinya hal seperti itu. Maka sekali lagi, mari kita laksanakan puasa yaumi Arafah dengan sebaik-baiknya. Pada hari ini dan besok pagi kita melaksanakan perayaan Idul Adha dengan sholat Id di masjid ini insyaallah ya, dan melaksanakan penyembelihan binatang kurban mulai besok sampai tanggal 13 Zulhijjah yang kita kenal dengan sebutan Ayyamut Tasyriq, hari-hari tasyrik. Mudah-mudahan ibadah kita pada hari-hari itu benar-benar menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya mujibas sa'i. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wa huwal musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.